Halo kaula muda, selamat datang kembali di channel Bos Film. Pada kesempatan kali ini aku bakal nge-review film Janda Hitam, Black Widow. Film ini merupakan besutan Marvel dan dibintangi oleh Scarlett Johansson. Mengisahkan seorang agen rahasia yang menghadapi sebuah konspirasi berbahaya yang berkaitan dengan masa lalunya. Dia berusaha menghancurkannya demi mendapat kehidupannya kembali. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Menceritakan seorang gadis kecil bernama Natasha tinggal bersama keluarganya di Ohio. Adiknya bernama Yelena, ibunya bernama Melina, dan ayahnya bernama Alexei. Keluarga mereka hidup bahagia hingga suatu malam Alexei pulang ke rumah dan tampak gelisah. Alexei kemudian berbicara berdua dengan Melina. Keluarga mereka harus meninggalkan rumah secepatnya. Anak-anak yang tidak mengerti apa-apa juga turut dibawa pergi. Alexei menunjukkan sebuah disk kepada Melina dan mereka pun berangkat. Dalam perjalanan, banyak polisi yang menuju rumah mereka. Mereka menuju tempat di mana terparkir pesawat di sana dan segera berangkat menggunakannya. Tiba-tiba banyak polisi menuju tempat itu dan Alexei menghambat mereka dengan tembaknya. Dia segera berlari bergantolan pada sayap pesawat sambil terus menembaki mobil yang mengejar. Polisi yang mengejar berhasil menembak pesawat dan mengenai Melina. Melina kemudian meminta Natasha menggantikannya menerbangkan pesawat. Tidak seperti bocil biasanya, dia mampu menerbangkan pesawat dengan baik sesuai arahan Melina. Akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran polisi dan pergi ke sebuah pangkalan militer di Kuba. Sesampainya di sana, Melina segera ditolong oleh pasukan medis. Alexei kemudian bertemu dengan Dreykov, seorang pimpinan pelatihan agen rahasia Rusia bernama Red Room, dan menyerahkan disk itu padanya. Melina dibawa tentara ke dalam truk. Yelena yang melihat ibunya dibawa pergi mencoba mengejarnya namun ditahan oleh tentara yang menjaga. Natasha yang melihat tindakan tentara itu segera datang dan merampas pistol tentara itu. Dia bersiap menembak apabila ada yang berani mendekati adiknya. Alexei yang melihat itu mencoba mendekat dan berusaha menenangkan anak-anaknya. Lalu datanglah dua tentara membius anak-anak dan membawanya. Natasha dan Yelena kemudian dipisah lalu dibawa ke Red Room untuk dilatih menjadi agen pembunuh rahasia bersama dengan gadis-gadis lainnya. Mereka semua disterilkan, baik pikiran maupun anunya, demi menjaga kesetiaannya terhadap Red Room. Mereka kemudian ditugaskan di seluruh dunia dalam berbagai aksi seperti sabotase, spionase, bahkan pemusnahan target. 20 tahun kemudian, Natasha kini hidup berpindah-pindah negara karena sedang dalam pelarian dari kejaran polisi akibat tingkahnya yang membelot dari Avengers di film sebelumnya. Pimpinan pasukan yang bernama Ross berusaha gigih menangkap Natasha. Namun Natasha dengan cerdik mengakalinya dengan melepaskan pelacak pada tubuhnya. Rossnya lagi nangkep di mana, Natashanya lagi ada di mana. Nice. Beralih ke Maroko, pasukan gadis-gadis dari Red Room atau yang biasa disebut Widow sedang menjalankan misi. Mereka mengincar sebuah barang dalam koper yang dibawa oleh seorang wanita. Yelena berada dalam tim tersebut. Target yang diketahui bernama Oksana menyadari bahwa dirinya akan disergap. Dia kabur sambil membawa koper yang ternyata berisi sebuah serum. Yelena yang berhasil mencegahnya kemudian bertarung melawan Oksana. Ternyata Oksana adalah mantan agen Red Room yang berhasil melepaskan diri dari agensi tersebut. Di akhir pertarungan, Oksana berhasil menyadarkan Yelena dengan serum itu dan tampaklah kepribadian Yelena kembali. Namun Oksana meninggoy akibat tusukan pisau dari Yelena dalam pertarungan barusan. Oksana berpesan kepada Yelena untuk membebaskan Widow yang lain dan menyerahkan serum itu. Yelena yang kabur terdeteksi sebagai pembelot oleh Dreykov yang berada di Red Room. Dan untuk mengejar Yelena, mereka menggunakan program manusia super bernama Taskmaster. Natasha kini sedang hidup tenang di Norwegia. Dia hidup dari pertolongan Mason, salah seorang temannya. Mason menyediakan visa, paspor, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan Natasha selama pelarian. Natasha menemukan beberapa barang yang di dalamnya terdapat koper berisi serum, lalu memasukkannya ke dalam mobil. Mason mengatakan bahwa barang-barang itu dia ambil dari Budapest. Malamnya ketika Natasha sedang bersantai, listrik di flatnya tiba-tiba mati. Saat dia mencoba menyalakan lagi generatornya, ternyata bensinnya habis. Akhirnya dia pergi membelinya. Dalam perjalanan ketika menyeberangi jembatan, mobilnya diserang sebuah rudal dan terpental sampai pinggir jembatan. Kemudian datanglah mobil aneh dan turunlah Taskmaster. Natasha yang terjebak di dalam mobil berusaha keluar dan melawan Taskmaster. Saat
bertarung, Taskmaster ternyata berusaha mengambil koper yang berisi serum itu di dalam mobil. Natasha mencoba menghalanginya dengan terus menyerangnya dan berusaha mengambil koper itu. Tapi Natasha akhirnya kalah dan tercemplung ke sungai setelah Taskmaster menendangnya. Koper itu berhasil diambil Taskmaster, namun ketika dibuka, ternyata isinya kosong. Natasha berhasil mengambil isinya dan membawanya kabur. Kemudian dia pergi ke Budapest untuk mengetahui siapa yang meninggalkan serum itu. Di sana dia bertemu dengan saudaranya Yelena. Awalnya mereka tidak saling percaya dan bertarung. Put it down before I make it. Tapi mereka berhenti setelah Natasha terlebih dahulu menyerah dan tidak menyerangnya. Natasha bertanya apa tujuan Yelena mengirim serum itu padanya. Yelena mengatakan bahwa itu adalah serum pelepas kontrol pikiran. Dia mau Natasha membawa serum itu untuk diteliti oleh Avengers. Namun mengingat hubungan Natasha dan Avengers tidak baik akhir-akhir ini, Natasha tidak bisa melakukannya. Natasha pun kaget mengetahui bahwa Red Room masih ada, padahal dulu dia sudah membunuh pemimpinnya yaitu Dreykov. Tak lama kemudian datanglah sekumpulan widow menyergap mereka berdua. Mereka berusaha kabur dari widow-widow itu, namun ada seorang widow yang berhasil mengejar dan mendekati mereka. Tapi dia terjatuh dari ketinggian dan terluka saat berusaha mengejar Natasha dan Yelena. Natasha yang mencoba menolong melihat bahwa widow itu melakukan tindakan bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Ternyata Dreykov yang mengontrol dan membuat widow itu melakukan tindakan itu. Setelah melihat itu, Natasha sedikit percaya bahwa Red Room dan Dreykov masih hidup. Natasha dan Yelena kemudian kabur dengan menaiki motor. Ternyata tidak hanya para widow, Taskmaster juga ada di sana dan mengejar mereka. Terjadilah balap liar di sana. Ketika motor mereka rusak akibat tembakan salah seorang widow, mereka terpaksa merampok mobil orang dan kembali melanjutkan pelarian. Taskmaster masih melanjutkan pengejaran dan berhasil menembak mobil mereka dengan panah yang meledakkan mobilnya. Mobil Natasha terlempar sampai basement stasiun bawah tanah. Akibatnya, Yelena terluka dalam kecelakaan itu. Mereka berdua terus lari menyelamatkan diri. Taskmaster mengikuti mereka dari tetesan darah Yelena yang berceceran di lantai. Natasha dan Yelena berhasil selamat setelah mengelabui Taskmaster. Yelena kemudian menjelaskan siapa Taskmaster. Taskmaster merupakan proyek unggulan Red Room yang didesain mampu meniru kemampuan lawannya. Sungguh lawan yang merepotkan. Natasha pun menceritakan bahwa demi membunuh Dreykov, dia mengorbankan putri Dreykov dalam sebuah ledakan. Namun Natasha kini tidak yakin apakah Dreykov maupun putrinya sudah tewas atau belum. Yelena menceritakan kepada Natasha apa yang sedang terjadi. Serum pelepas kontrol pikiran itu merupakan rancangan dari seorang widow generasi Melina, ibu mereka, yang berhasil melepaskan diri dari Red Room. Ketika Yelena masih menjadi agen, dia membunuh widow itu, yaitu si Oksana. Namun Oksana sempat menyadarkannya dengan serum itu. Akhirnya Yelena mengetahui bahwa Dreykov memodifikasi para widow seperti barang, membuat kemampuan berpikir dan kepribadiannya terpisah sehingga mampu menjalankan misi dengan sempurna. Alexei dan Melina, bahkan Yelena maupun Natasha bukanlah keluarga asli. Alexei dan Melina adalah agen yang sedang menjalankan misi dengan menyamarkan diri mereka menjadi sebuah keluarga bersama Natasha dan Yelena. Mereka berdua berencana menghancurkan Red Room dan Dreykov serta mengakhiri semuanya. Untuk itu terlebih dahulu mereka mencari Alexei yang sedang berada dalam penjara. Alexei kini sedang berada di penjara. Sembari mengisi waktu, dia adu panco dengan napi-napi lainnya. Dalam agensi Red Room, dia dijuluki Red Guardian dan mengklaim lebih strong dari Kapten Amerika. Lalu dia dipanggil pengawas dan diberi surat kiriman. Ketika surat itu dibuka, di dalamnya terdapat mainan Kapten Amerika. Ketika Alexei memainkan tombol-tombolnya, tiba-tiba kepala mainan itu copot dan di dalamnya terdapat earpiece. Dia memakainya dan ternyata Natasha mengontaknya dengan alat itu. Natasha mengatur jalur pelarian untuk Alexei. Tentu saja terjadi kerusuhan di dalam penjara melihat salah seorang napinya melarikan diri. Alexei dengan tendangannya berhasil menjebol pintu baja gedung. Natasha menerbangkan helikopter ke penjara itu dan berusaha melepaskan Alexei. Go to the upper level. Para tentara yang berjaga menembaki mereka, tapi Yelena mampu meledakkan menara pengawas penjara itu. Namun itu memicu terjadinya longsoran salju ke tempat itu. Alexei berusaha mencapai helikopter dan dengan bantuan Natasha, dia berhasil lolos dari sana. Natasha meminta bantuan Alexei untuk menemukan Red Room, tapi sayangnya Alexei tidak tahu. Natasha mempertanyakan bagaimana Alexei tidak tahu padahal dia adalah orang kepercayaan Dreykov. Alexei mengatakan bahwa setelah misi terakhirnya, dia dimasukkan ke penjara dengan hukuman seumur hidup tanpa alasan yang jelas oleh Dreykov.
sungguh pedih. Alexei kemudian mengajak Natasha dan Yelena menemui Melina, yang justru mereka kira telah meninggal akibat luka waktu itu. Mereka kemudian menuju ke kediaman Melina, namun karena bensin helikopter mereka habis, helikopter mereka terjatuh dan mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di kediaman Melina, dia kini sedang mengangon babi. Di tengah kesibukannya melatih babi-babinya, tiba-tiba radarnya mendeteksi kedatangan orang asing. Dia mengambil sniper dan bersiap menembak musuh yang datang. Saat melihat bahwa Alexei yang datang, Melina urung menembakkan snipernya, dan keluarga mereka kembali berkumpul. Alexei memakai kostum yang dulu pernah dia gunakan saat beraksi, walaupun sudah agak muat. BTW, Alexei adalah prajurit super buatan Uni Soviet berjuluk Red Guardian. Kemampuannya setara dengan Kapten Amerika. Setelah mereka berkumpul di ruang makan, konstruksi keluarga perlahan dimulai. Mereka mulai memperbaiki hubungan, namun Natasha tetap sesuai tujuannya, yaitu mencari Red Room dengan bertanya pada Melina. Melina mengatakan bahwa tidak mungkin mengalahkan orang yang memiliki kontrol pikiran terhadap bawahannya. Kemudian dia memanggil seekor babinya masuk ke dalam, dan babi itu bernama Alexei. Melina membuat babi itu tidak bernafas selama beberapa detik dengan memotong sistem pernafasan melalui tabnya. Selagi babi itu tidak bernafas, Melina mengatakan bahwa misi 20 tahun lalu di Ohio adalah merebut blueprint percobaan manusia dari ilmuwan SHIELD yang sebetulnya adalah kedok Hydra. Mereka tidak mencuri teknologi namun mengambil kunci kebebasan. Sama seperti babi itu, manusia yang dikontrol dirancang untuk tetap mematuhi atasan sebagaimanapun mereka diperintah. Natasha yang tidak tega melihatnya meminta Melina mengembalikan babi itu, dan babi itu akhirnya tetap hidup. Melina mengatakan seperti itulah kerja kontrol pada pikiran dan kehendak dari objek yang diuji coba. Kemudian oleh Dreykov, percobaan itu diterapkan kepada seluruh agen-agennya yang tidak lain adalah para Widow, dan Yelena adalah salah satunya. Natasha berhasil kabur sebelum uji coba itu dilakukan pada dirinya. Yelena kemudian meninggalkan meja makan, lalu Alexei yang berbicara berdua bersamanya. Melina mengatakan bahwa ibu asli Natasha dibunuh oleh Dreykov. Dreykov ingin membuat pasukan khusus dengan mengembangkan genetik dari anak-anak berpotensi, dan Natasha adalah salah satunya. Melina yang dijadikan widow mau tidak mau harus menuruti segala perintah Dreykov. Bukannya mau mengkhianati Natasha, tapi dia tidak punya pilihan sehingga melaporkannya pada Dreykov. Melina memperingati Natasha bahwa tidak lama lagi pasukan akan datang menyergap. Ketika Alexei dan Yelena sedang mengobrol, tiba-tiba datanglah pesawat berisi para pasukan menyergap. Alexei tumbang setelah diberi beberapa tembakan bius. Ketika Yelena keluar mencari Natasha, dia menemukan Natasha telah pingsan. Tiba-tiba Melina muncul dan menembak Yelena dengan setrum. Melina membawa mereka ke Red Room dan ternyata adalah sebuah stasiun melayang. Pantas saja Dreykov tidak terdeteksi radar selama ini. Di dalamnya terlihat para Widow sedang berlatih. Melina menuju ke ruang Dreykov dan melapor padanya. Dreykov berencana membedah otak Yelena dan mengidentifikasi kelemahannya. Dan dia juga menyuruh Melina untuk mengubah Natasha menjadi sama seperti babi-babinya. Namun di saat mengobrol, Dreykov menyadari bahwa Melina di hadapannya adalah Natasha yang menggunakan topeng, sedangkan Melina yang asli sedang terkurung bersama Alexei. Melina berhasil mengeluarkan dirinya dan Alexei dari kurungan. BTW Melina yang merancang Red Room sekaligus arsitek Dreykov. Melina mengontak Yelena yang akan dioperasi dan memberitahunya bahwa Yelena memiliki pisau kecil di kantong celananya. Berkat itu, Yelena berhasil meloloskan diri dari ruang operasi. Melina menyampaikan rencananya pada Alexei, yaitu Natasha menggantikan dirinya menuju Red Room. Natasha mengaktifkan pelajarnya sehingga Ross bisa menemukannya. Melina mengaktifkan pendaratan darurat dan menyerahkan Dreykov pada Ross. Yelena bertugas mengambil kembali serum kontrol otak dan membebaskan para Widow. Di tempat lain, Dreykov menunjukkan siapa Taskmaster kepada Natasha. Ketika topeng dibuka, ternyata dia adalah Antonia, putri Dreykov yang disangka ikut meninggal bersama Dreykov dalam ledakan. Antonia dijadikan Dreykov seorang tentara yang mengikuti segala perintahnya. Dreykov kemudian menyuruh Antonia mengejar Melina untuk membunuhnya. Ketika Antonia sudah meninggalkan Dreykov berdua dengan Natasha, Natasha mencoba membunuh Dreykov namun tidak bisa. Ternyata tubuh Natasha telah dirancang untuk tidak bisa menyakiti Dreykov. Ketika Melina dan Alexei hendak pergi ke ruang kontrol, Antonia datang. Tinggallah Alexei menghadapinya dan membiarkan Melina pergi. Melina kemudian mencoba meretas sistem Red Room, namun Dreykov lebih canggih dan memblokir serangan Melina. Natasha melihat rencana Dreykov untuk menguasai dunia dalam bayang-bayang. Dreykov mempunyai banyak agen Widow yang tersebar di seluruh dunia, dan dengan satu perintah dia dapat memulai dan mengakhiri perang. Dan dengan menggunakan Natasha, Dreykov dapat menguasai Avengers dan keluar dari bayang-bayang. Natasha kemudian membenturkan hidungnya untuk mematahkan syarafnya,
Ternyata para widow dirancang tidak dapat menyakiti Dreykov apabila mencium baunya. Dreykov sempat menekan tombol darurat dan memanggil para widow sebelum dihajar Natasha. Melina yang berhasil keluar dari ruang server menghancurkan baling-baling utama sehingga Red Room jatuh. Di lain tempat, Alexei sedang bertarung dengan Antonia. Namun karena kekuatannya beda jauh, Alexei pun tidak dapat mengalahkannya. Ketika Antonia hampir membunuh Alexei, Melina datang dan memasukkan Antonia ke dalam kurungan. Ketika Natasha hampir membunuh Dreykov, datanglah para widow. Dreykov berhasil kabur dan para widow melawan Natasha. Karena kalah jumlah, Natasha dihajar habis-habisan. Tiba-tiba datanglah Yelena dan melemparkan serum kontrol otak kepada para widow, sehingga mereka tersadar. Para widow itu sudah bebas. Red Room mulai jatuh dan banyak bagiannya meledak. Mereka harus kabur dari sana secepat mungkin. Namun Natasha memilih tetap tinggal untuk menyalin data para widow milik Dreykov. Setelah data tersalin, Natasha segera kabur dari sana. Natasha kemudian melihat Antonia yang terjebak dalam kurungan dan melepaskannya. Namun Antonia tetap saja ingin menyerangnya. Ketika hendak melakukannya, ruang itu pun ambrol. Natasha berhasil selamat. Alexei dan Melina kabur dengan menaiki pesawat. Namun sayangnya ketika mencoba kembali menyelamatkan Natasha dan Yelena, pesawatnya rusak akibat serangan pasukan Red Room yang tersisa. Dreykov dan krunya naik pesawat hendak melarikan diri. Yelena mencegahnya dengan merusak baling-baling sayap pesawatnya. Akhirnya pesawat itu meledak bersama dengan Dreykov di dalamnya. Yelena yang terpental akibat ledakan itu jatuh dari ketinggian. Natasha segera menyusulnya dengan membawakan parasut. Natasha yang melihat Antonia datang mengejar, segera melepaskan diri dari Yelena dan bertarung melawan Antonia. Tapi Natasha tidak ingin menyakiti Antonia. Namun tetap saja Antonia menyerangnya. Natasha berhasil membuka helm Antonia dan memaparkan serum kontrol otak itu padanya. Dan tersadarlah Antonia. Yelena berhasil mendarat dengan selamat. Begitupun Alexei dan Melina. Di sana hubungan mereka kembali membaik. Tak lama kemudian datanglah pesawat yang dinaiki para widow. Mereka hendak menyelamatkan Alexei sekeluarga. Begitupun dengan Antonia. Namun Natasha memilih untuk tetap tinggal dan membiarkan dirinya ditangkap oleh Ross. Natasha menyerahkan serum dan data salinan para widow yang tersisa kepada Yelena dan memintanya untuk juga melepaskan para widow itu. Alexei, Melina, dan Yelena pun pergi meninggalkan Natasha. Scene beralih ketika Natasha bertemu dengan Mason. Kali ini Mason menyediakan jet untuk Natasha. Benar-benar luar biasa. Wow. Natasha berencana untuk membebaskan rekan-rekannya yang dianggap pembelot oleh Avenger dari penjara. Pesawat berangkat dan cerita pun berakhir. Dan begitulah seluruh alur cerita film Black Widow. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Next aku bakal buat playlist sequel Avengers biar kalian bisa paham buat ngikutin alur ceritanya. Ditunggu ya. Dari kisah ini aku mendapat pesan bahwa jangan meremehkan tampilan seorang gadis lemah dan tak berdaya. Karena bisa-bisa kamu yang dibuat jadi lemah dan tak berdaya. Akhir kata, aku admin Bos Film, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di review film berikutnya. Bye-bye.